Kondisi panel surya di saat musim penghujan. Sekarang jam setengah 8 hari Jumat. Ini panasnya sudah mulai ada, walaupun tidak secerah pada saat musim kemarau ya. Ini tracker pertama sudah menghadap ke timur dengan ada kemiringan ke selatan sekitar 5 derajat ya. Jadi dia men-tracking karena memang pada saat sudah musim penghujan mataharinya agak ke selatan. Ini ada selisih kemiringan ya, jadi agak ke selatan dia miringnya. Kalau yang tracker satu aksis tidak bisa karena dia hanya menghadapnya ke timur dan ke barat saja. Yang ini tracker dua aksis, coba kita cek ada kemiringan apa enggak. Nah sama, dia juga ada selisih ya antara sini dengan sini, jadi agak miring ke selatan sedikit. Ini sekitar 5 derajat kalau nggak salah, karena nggak bawa alat ukur. Ini modul kontrolnya sudah banyak dipesan sama orang. Kemarin ada 15 unit yang sudah tersebar, dan rata-rata pemesannya dari Sumatera dan Kalimantan, yang paling banyak dari Kalimantan. Jadi ini modulnya yang udah pesan. Kalau mengalami kesulitan pada saat setting bisa hubungi nomor yang sudah saya berikan di modulnya ya. Jadi akan dibantu sampai bisa, dengan syarat mekaniknya sudah jadi. Ini sensor timur, yang barat tidak deteksi karena ada bayangan dari sekatnya. Sedangkan sensor utara dan selatan dia langsung nyala karena memang kedua sensornya sudah terkena matahari ya. Sekarang jam 7.54 di area Bojonegoro, Jawa Timur. Kenapa yang sensor barat tidak nyala indikatornya? Kita cek sensornya ya. Nah, ini sensor timur, karena dia sekarang menghadap ke timur, jadi langsung terkena sinar. Sedangkan yang di barat, nah nih, ini fungsinya sebagai pembentuk bayangan. Jadi kalau sinar dari timur terus yang barat ini akan terjadi bayangan, sehingga dia tidak bisa mendeteksi. Makanya lampu indikatornya masih mati. Sedangkan untuk kemiringannya ini tadi saya ukur menggunakan waterpass elektro digital, menggunakan HP ya. Ini kemiringannya 40 derajat. Sebenarnya dibuat 45 derajat pun juga bisa, tapi nggak masalah. Karena memang saya buat 40 derajat saja udah cukup. Yang ini kemiringannya sekitar 45 kalau yang ini. Nah nih, ini mulai bergerak-gerak nih yang dual aksis. Nah mulai bergerak dia, men-tracking terus. Jadi kelebihannya menggunakan tracker itu, selama ada sinar dia akan men-tracking terus ya. Dalam artian sinarnya cukup kuat untuk di tracking. Kalau misalkan mendung bagaimana? Kalau misalkan mendung dengan intensitas cahaya yang kurang bagus, artinya tidak tercipta bayangan. Kalau tidak tercipta bayangan kan berarti sinarnya kurang kuat. Jadi alat tracker ini akan berhenti bekerja, bukan berhenti bekerja ya, dia standby saja menunggu sinarnya sampai terang. Nah pada saat mendung terus ada sinar, dia akan langsung men-tracking sinar dari mana arah sinarnya itu datang. Jadi bisa memaksimalkan hasilnya dengan tracker ini. Karena pada saat mendung kita dibuat bergerak pun juga percuma, karena begitu mendung arah kemanapun panel itu tidak ngaruh dayanya. Jadi mau ngadap ke timur, mau ngadap ke atas, ataupun mau ngadap ke barat,
tidak berpengaruh selama mendungnya itu tidak bisa menimbulkan bayangan ya. Jadi mendung ya tidak panas lah, tidak ada panas sama sekali. Jadi tidak ada bayangan pada saat kita berdiri, tidak ada bayangan lah istilahnya. Mendung yang saya maksud seperti itu. Tapi kalau selama ada bayangan, membentuk bayangan pada permukaan sensor, dia pasti men-tracking. Seperti itu. Biasanya kalau di musim kemarau, satu tracker yang satu aksis ini dalam sehari bisa produksi 5-6 jam penyinaran. Tapi karena sekarang ini lagi musim penghujan, kadang seharian mendung, jadi proses produksinya maksimal hanya 4 jam. Jadi misalkan ini contohnya 1000 WP sehari hanya mentok di 4000 kilo 4 kilowatt, bukan 4000 ya, 4 kilowatt maksimal dengan tracker. Tapi kalau dulu sebelum saya kasih tracker 1000 WP pada saat mendung itu hanya bisa produksi hanya 2 kilo. Jadi bisa hampir 50% ya selisihnya. Dengan menggunakan tracker ini bisa memang sangat-sangat membantu. Bahkan bisa 2 kali lipat ya hasilnya. Dulu 4000 WP sebelum dikasih tracker itu sehari hanya bisa produksi pada saat musim kemarau hanya 16 kilo, mentok 16,5, jarang, tapi jarang-jarang terjadi. Tapi semenjak diberi tracker masing-masing panel surya, masing-masing sistemnya, ini dalam sehari bisa memproduksi sampai 24 kilo. Jadi selisihnya sangat signifikan. Dari 16 kilo menuju 24 itu sekitar 8 kilo ya selisihnya. Jadi sangat-sangat membantu. Kemarin ada yang tanya kalau misalkan angin bagaimana. Nah, kalau pertanyaan seperti itu sama seperti kita kalau naik sepeda motor ya. Kalau jatuh bagaimana ya? Kalau nggak pengen jatuh ya nggak usah naik sepeda. Nah, begitu. Kalau takut dengan resikonya. Karena kalau kita mau menggunakan tracker ini ya kita sudah harus berani mengambil resiko ya, konsekuensinya terutama angin. Yang penting sebenarnya kalau masalah angin itu ini saja tergantung bentuk mekaniknya ya. Yang penting kokoh. Kalau bentuk mekaniknya bawahnya ini digoyang seperti ini, dia masih bergerak, jadi jangan harap bisa kuat ya di atas. Jadi penopang bawah ini yang penting, jadi nggak boleh goyang. Kalau yang tempat panelnya atau tempat pergerakannya tergoyang nggak masalah, karena dia memang kan dibuat fleksibel. Jadi nggak ada masalah ya kalau dibuat bergoyang. Bukan buat bergoyang, memang pasti bergoyang, namanya juga mekanik ya. Seperti itu. Ini panasnya tidak terlalu maksimal. Kadang mendung, kadang enggak, seperti itu. Oke, demikian pengecekan panel surya pada saat sudah masuk musim penghujan ya, di bulan 10. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.